Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudara, bagaimana kabar? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, di dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Salam jumpa dalam Rema Rama, Renungan Malam Jemaat Rama, Sabtu 6 Juni 2020. Sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan setia Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami di dalam segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Di dalam aktivitas kami, biarlah semuanya itu ya Tuhan boleh mendatangkan kemuliaan Tuhan. Allah Bapa dalam surga, sebagai ucapan syukur kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman kebenaran Tuhan ini dapat bertumbuh dan berbuah baik di dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Allah Bapa dalam surga, inilah doa kami. Sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini dari Roma 5 ayat 1 sampai 6. Roma 5 ayat 1 sampai 6. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Amin. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, pada masa modern sekarang ini, apalagi dalam masa pandemi COVID-19, yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah, untuk social distancing, membuat gaya komunikasi kita kemudian berubah dari yang konvensional menjadi virtual. Kita berbicara di telepon, entah itu melalui sambungan langsung suara ataupun melalui teks di sosial media. Bahkan kemudian percakapan itu bisa berlangsung berjam-jam atau bahkan berlanjut ke hari-hari yang seterusnya. Itulah bentuk komunikasi kita dengan beberapa sahabat-sahabat kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Sesama teman berkomunikasi satu dengan yang lain. Kita menghabiskan waktu yang cukup banyak. Dengan cara yang sama pula, Tuhan mau kita berkomunikasi dengan Dia. Dia selalu ada di sana, siap mendengarkan dan siap berbicara dengan kita semua. Bagaimana kira-kira persahabatan dengan Allah itu bisa terjadi? Ya, kalau kita dengan teman-teman dumai kita, ya, dumai atau dunia maya, kita dihubungkan karena adanya sinyal. Entah itu sinyal 3G
sinyal 4G, atau bahkan sekarang ada sinyal 5G yang menghubungkan kita. Kalau tidak ada sinyal, maka kita tidak bisa berkomunikasi. Demikian juga persahabatan kita dengan Tuhan Allah. Karena Yesuslah yang menghubungkan kita dengan Allah. Jika sinyal tidak ada, maka kita tidak bisa berhubungan dengan teman kita. Entah itu telepon, SMS, atau sosial media, update status, dan sebagainya macamnya. Demikian juga hubungan kita dengan Allah. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk berhubungan dengan Allah selain melalui Yesus sendiri. Roma 5 ayat 1 memberitahu kepada kita bahwa kita dibenarkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Iman telah mendamaikan kita dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Persahabatan dengan Allah memberikan kita kedamaian secara pribadi. Di hari kelahiran Yesus, malaikat memuji-muji Tuhan sambil berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai bersama Tuhan melindungi kita dari masa lalu kita. Kita tidak lagi harus menanggung dosa terhadap Allah. Terlebih lagi kita diberikan akses kepada Allah. Kita bisa datang kepada Dia kapan saja, di mana saja. Roma 5 ayat 2 berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bagaimana saya, saudara dan kita semua diselamatkan oleh Yesus. Sementara Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Bagaimana saya bisa diselamatkan oleh Yesus yang sudah mati beberapa tahun yang lalu? Padahal pada saat itu saya belum lahir, bapak saya belum lahir, nenek atau bahkan kakek saya, buyut saya belum lahir. Ada sebuah ilustrasi seperti ini. Pada tahun 1982, pada saat Perang Dunia Pertama, kematian tentara banyak disebabkan oleh karena penyakit, infeksi. Bukan karena mati karena tertembak ataupun kena bom. Pada saat itu antibiotik belum ditemukan. Dan kemudian seorang ilmuwan secara tidak sengaja, namanya Alexander Fleming, menemukan antibiotik yang kemudian menyembuhkan penyakit infeksi yang ada pada zaman itu. Nah, obat itu ketika ditemukan bisa menyembuhkan kita yang lahir pada saat ini. Demikian juga dengan Kristus. Kita yang belum lahir pada saat itu disembuhkan oleh Kristus. Demikian juga seperti obat tadi. Saya belum lahir, tetapi ketika saya infeksi, obat itu bisa menyembuhkan saya. Jadi, kedatangan Yesus ke dunia dan pengorbanannya memungkinkan kita untuk mendapatkan akses masuk ke hadirat Allah. Karena seperti obat yang memungkinkan kita sembuh dari penyakit, hanya dengan mengkonsumsi obat itu, memasukkannya ke dalam darah kita, dan menyembuhkan kita. Demikian juga akses masuk ke dalam kerajaan surga yang memungkinkan kita, yang dimungkinkan oleh Yesus. Tetapi tidak ada cara lain selain menerima Yesus menjadi juru selamat kita, kemudian membiarkan Dia memasuki dan menguasai hidup kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur untuk apa yang dilakukan Yesus atas hidup kita ini. Sehingga kita bisa beroleh akses masuk ke dalam kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga,
Kami kembali tunduk di hadapan hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur dan gembira. Karena pada malam hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk kembali bersekutu dengan Tuhan di dalam persekutuan kami di jemaat ini. Biarlah ya Tuhan, hari demi hari kami boleh terus menikmati persekutuan kami ini. Allah Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur dan berterima kasih melalui pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang boleh kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami di gedung gereja di tempat ini. Biarlah ya Tuhan, kesempatan ini boleh kami gunakan dengan baik. Boleh kami maknai dengan benar. Boleh menguatkan iman dan percaya kami kembali kepada Tuhan. Kami berdoa buat segala persiapan yang akan kami laksanakan. Biarlah di dalam segala persiapan ini, di dalam peraturan protokoler kesehatan yang ketat, kami boleh mempersiapkan diri kami. Berkati setiap orang-orang yang mengambil peran untuk mempersiapkan ibadah ini. Sehingga pada saatnya nanti ibadah itu boleh berlangsung dengan baik, dengan hikmat. Meskipun di dalam keadaan yang tergolong baru bagi kami semua. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang di dalam pergumulan kelemahan tubuh. Biarlah ya Tuhan, yang datang menjamah mereka lewat makanan dan minuman, lewat obat-obatan, lewat segala usaha yang ditempuh keluarga, lewat segala usaha para medis. Sehingga pada waktu yang Tuhan tentukan, mereka boleh menikmati kesembuhan dari Tuhan. Kuatkan iman dan pengharapan mereka, agar senantiasa berharap kepada Tuhan Sang Juru Selamat. Kami juga berdoa, ya Tuhan, memohonkan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sudah berjeri lelah di dalam mempersiapkan renungan malam ini. Biarlah semuanya boleh diberkati, diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan di dalam keluarga, pekerjaan dan pendidikan mereka masing-masing. Kami juga datang membawa di dalam doa saudara-saudara kami yang sementara mencari pekerjaan. Biarlah ya Tuhan memberkati segala lamaran yang diajukan kepada perusahaan. Dan pada waktunya nanti, teman-teman kami, saudara-saudara kami, boleh dipanggil dan bekerja di perusahaan yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami, terhadap pemerintah kami, segala stakeholder yang bertugas di dalam penanganan pandemi COVID-19. Biarlah mereka semua terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan baik mental, fisik maupun pikiran. Sehingga mereka boleh mengemban tugas ini dengan baik. Mengemban tugas ini dengan penuh semangat. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik terhadap permasalahan yang ada di dalam bangsa dan negara kami. Allah Bapa dalam surga, jika pada malam hari ini kami akan membaringkan tubuh kami, biarlah Tuhan beserta dengan kami. Menutup bungkus segala tubuh kami, semua keluarga kami. Sehingga oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh tidur dengan nyenyak, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh berkat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Inilah doa kami, doa syukur dan permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, demikian persekutuan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati.